Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah teman-teman, berselesai lagi kegiatan pagi hari ini. Tapi sebelum melanjutkan cerita videonya, gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah komen-komen. Terima kasih juga untuk yang sudah like. Semoga kebaikan kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin. Nah teman-teman, pagi hari ini tuh saya mau jemur pakaian, tapi sebelum jemur pakaian, ini saya tuh mau bersihin dulu halamannya teman-teman, karena banyak banget daun kering. Jadi saya sapuin aja dulu biar agak nyaman gitu ya pas jemur pakaiannya. Karena kalau halamannya itu dibiarin kotor kayak gitu, rasanya itu agak gimana gitu ya, agak risih gitu di videonya. Jadi nggak enak dipandang ya teman-teman. Nah teman-teman, sebenarnya hari ini tuh saya mau mindahin dulu ruang tamu, tapi dikarenakan agak mager gitu ya untuk mindahinnya karena cuaca yang terlalu panas, jadi ya bikin gerah gitulah ya ke badan. Jadi lebih baik hari ini tuh saya undur dulu untuk mindahin ruang tamunya. Karena dirasa-rasa kalau ruang keluarga itu di depan itu tuh bener-bener gerah banget ya teman-teman, pas lagi ngumpul-ngumpul, pas lagi nonton-nonton sama si kakak dan juga si ade yang pastinya sama keluarga aja ya gitu ya teman-teman, itu gerahnya bener-bener kerasa. Nah kalau kemarin makan di ruangan tengah ya, ruang keluarganya itu, nah di situ tuh adem walaupun agak gimana gitu ya, agak tertutup, gak ada ventilasi udara. Nah walaupun ruangannya itu gak ada ventilasi udara, tapi itu kan ada pintu dari dapur ya teman-teman. Nah kalau siang mah pintu dapur itu nggak pernah saya tutup, kecuali kalau saya mau keluar rumah gitu ya teman-teman, biar ada udara masuk gitu ya. Karena kalau ditutup itu rasanya engap banget, jadi nggak enak banget gitu ya. Apalagi saya mah orangnya nggak betahan ya teman-teman, kalau pagi hari itu pintu, jendela semuanya itu ditutup ya teman-teman. Saya itu paling nggak betah gitu ya. Lagian untuk pintu dapur saya selalu buka ya teman-teman, karena nggak was-was juga, karena kan pintu dapur ada di belakang ya, jadi nggak ada orang lewat, palingan ayam ya teman-teman yang lewat. Nah kalau ayam mereka juga nggak berani masuk kalau ada orang-orang mah gitu ya, karena ayam juga merasa takut ya teman-teman. Nah jadi aman lah ya kalau setiap paginya itu saya buka pintu dapurnya untuk memasukkan udara gitu biar masuk ke rumah. Nah kalau saya mau main ke rumah mama atau mau ke warung, yang pastinya pintu dapur itu ditutup ya teman-teman, dikunci, karena takutnya kalau nggak ada saya mah yang pastinya ayam itu pada masuk ya. Nah teman-teman, setelah jemur pakaian dilanjut lagi untuk ngangkat air ya. Ini tuh rebusan air. Nah kalau ngerebus air yang pastinya saya itu selalu banyak sekalian biar nggak boros gas ya teman-teman. Dan untuk satu panci besar ini tuh cukup ya untuk 2 teko dan juga 1 termos. Nah untuk kali ini teko yang ungu itu ya, teko yang stainless, gak diisi dulu air karena Pak suami itu udah isi dengan jamu-jamu, dan beliau itu buat jamu-jamunya di sana ya, di teko ungu itu gitu. Dan pas saya lihat di teko ungu itu jamu-jamunya itu masih agak banyak ya, karena Pak suami sekalian bikin godogannya itu biar agak banyak katanya, biar untuk beberapa hari ya, karena kalau udah dingin diangetin lagi, udah dingin diangetin lagi, jadi awet gitu ya teman-teman. Dan godogan itu alhamdulillah, maksudnya godogan jamu gitu, jamu-jamu itu tuh alhamdulillah kata Pak suami bikin enak di badan. Kalau untuk saat ini mas saya itu nggak bisa minum yang seperti itu dulu ya teman-teman, karena kan lagi hamil muda ya, takutnya kayak gimana gitu ke perut saya ya. Jaga kesehatan aja ya. Dan yang pastinya kalau pusing-pusing sedikit ya saya istirahat dulu gitu, jadi nggak bisa minum obat kan. Kalau harus minum obat pun itu kan harus ke bidan ya, karena untuk bidan mah pasti tahu aturan pakai untuk ibu hamil. Nah dapur saya itu sudah bersih tapi masih berantakan ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat sendiri. Ini tuh piring-piring yang sudah kering belum dimasukkan ke rak piring. Jadi saya mau langsung aja beresin. Dan jangan salfok juga sama cucian piringnya ya.
Yang pastinya nanti saya bakalan cuci lah pokoknya ya teman-teman. Tapi untuk video kali ini mah gak direcord dulu karena takutnya teman-teman itu kebosanan yang lihat saya itu cuci piring terus gitu ya. Tapi mau bagaimana lagi ya teman-teman, karena aktivitas seorang ibu rumah tangga yaitu itu aja yang selalu diulang-ulang ya teman-teman. Jadi walaupun bosan, walaupun lelah ya tetap harus dikerjakan, karena siapa lagi yang bukan kita mah ya yang bakalan ngerjain pekerjaan rumah, yang pastinya gitu kita sendiri ya. Nah kalau seorang ibu rumah tangga ya seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak ada kata-kata perbedaan mungkinnya menurut saya. Jadi seluruh ibu rumah tangga itu mau kaya, mau sederhana, mau muda, mau tua, yang pastinya itu pekerjaan di rumah itu sama, cuci piring, cuci baju, yang pastinya ya pekerjaan rumah aja lah ya. Cuman kalau yang muda mah mungkin kalau belum punya bocil-bocil itu tuh agak relax ya pekerjaannya. Nah beda lagi dengan yang udah punya yang sekolah mah pasti itu benar-benar agak riweuh. Nah yang kecuali kalau orang kaya mah ya punya asisten ya teman-teman. Jadi kalau yang punya asisten mah pasti bisa relax ya, nggak riweuh setiap paginya gitu kan. Jadi nggak cemas-cemas gimana gitu kalau belum nyediain sarapan atau apalah ya. Ya kalau seperti saya mah ya teman-teman, pertama harus bersyukur, keduanya itu harus rajin, ketiganya itu mau tidak mau harus dikerjakan ya teman-teman. Karena tanggung jawab seorang ibu rumah tangga kan bukan hanya memasak aja, mencuci aja, tapi banyak kewajiban yang harus dijaga gitu kan. Nah teman-teman mohon maaf ya, di sini tuh jangan salah paham, saya itu bukan membanding-bandingkan, tapi di sini tuh hanya sharing-sharing saja. Sebagai ibu rumah tangga biasa, kita itu harus ada rajinnya ya teman-teman. Emang sebagai manusia saya juga ngerasain ada magernya gitu, tapi nah mager itu yang harus dilawan biar semuanya itu terkerjakan ya teman-teman. Karena kalau bukan kita siapa lagi, itu sih maksud saya ya. Nah, di sini sehabis aktivitas saya itu mau istirahat sedikit ya teman-teman, mau istirahat sebentar bersama si Ade Fikri, karena si Ade Fikri itu belum bisa sekolah ya teman-teman karena badannya itu masih demam dan kepalanya itu masih pusing-pusing. Tadi pagi juga sudah muntah-muntah gitu ya teman-teman. Jadi khawatir kalau mau diberangkatkan ke sekolah gitu ya, takutnya nanti dia itu makin gimana-gimana gitu ya. Karena camilannya cuma ada kerupuk ya teman-teman yang kemarin dibeli dari warung. Jadi saya bersama si Ade itu ya udah nyemil kerupuk aja, karena walaupun cuma kerupuk itu tuh benar-benar enak ya teman-teman. Dan ini tuh kerupuknya dipakein saus juga, karena kalau sausnya sih sudah tersedia di rumahnya alhamdulillah. Jadi masih ada stoknya. Nah tadi itu jangan salfok ya sama si Ade Fikri yang bolak-balik gitu. Itu tuh pintunya terbuka lagi karena angin yang begitu kencang ya teman-teman. Nah saya suruh untuk ditutup pintunya lalu dikunci ya teman-teman, karena Dede begitu kelupaan jadi sampai 2 kali nutup pintu ya. Dan benar-benar anginnya itu gede banget, tapi anginnya itu bikin pusing gitu ya teman-teman, bikin gerah, mungkin karena cuacanya yang terlalu panas. Oh ya, dan alhamdulillah untuk TV-nya itu sudah selesai diservis dan lumayan bagus juga ya gambarnya. Karena kemarin tuh pas dipikir-pikir gitu ya, kata Pak suami lebih baik beli yang baru. Tapi kalau beli yang baru mah kan nggak cukup uang 100-200 ya teman-teman, itu tuh sampai berjuta-juta. Sedangkan untuk saat ini mah kan boro-boro buat TV ya teman-teman. Karena untuk sesuatu barang yang harus diperlukan itu harus nabung dulu bagi saya mah ya. Jadi kemarin itu saya pergi aja, maksud saya panggil aja tukang servisnya. Dan alhamdulillah sudah selesai ya. Dan Dede Fikri lumayan gembira gitu ya teman-teman, karena karena TV-nya itu udah bener lagi. Nah teman-teman, ini tuh singkat ceritanya sudah sore hari ya, dan di sini tuh saya mau motong-motong dulu sayuran. Ini tuh persiapan buat masak ya teman-teman. Karena di dapur itu benar-benar gerah banget ya teman-teman, apalagi atapnya itu terbuat dari asbes ya, yang pastinya tuh pas cuaca panas benar-benar kerasa banget panasnya. Dan saya itu nggak kuat ya teman-teman kalau di dapur walaupun pintunya itu terbuka. Nah jadi saya motong sayuran aja bersama Pak suami di depan rumah ya, biar agak keangin-angin gitu, biar agak semriwing lah sedikit. Mungkin di sini teman-teman pada salfok ya sama perkataan saya yang di depan rumah sama Pak suami, tapi Pak suaminya itu nggak kelihatan. Nah Pak suaminya itu lagi di depan saya ya teman-teman, di luar pagar rumah. Jadi beliau itu lagi
ngadonin tanah gitu buat sesuatu lah pokoknya ya teman-teman, karena beliau itu ada keperluan lah pokoknya untuk tanaman-tanamannya, jadi lagi ngebenerin tanamannya. Dan di sini tuh sambil ngobrol juga sama Pak suami, jadi agak enak gitu ya, jadi nggak bikin bosen gitu ya. Dan untuk tanaman yang di pinggir badan saya itu tuh mau ditanam sama Pak suami di belakang rumah ya teman-teman, di kebun yang ada kandang ayamnya tuh ya. Nah, Pak suami itu tuh suka tanam tanaman yang di belakang rumah gitu. Kalau ada untuk bibit, misalnya tanaman apa, misalnya suka ditanam di belakang rumah. Sebenarnya sih itu tuh bukan termasuk kebun ya teman-teman, tapi lahan. Kalau kebun kan harus banyak tanaman, pohon-pohonan. Tapi untuk saat ini mah kan gak ada pohon-pohon apa-apa ya, cuman ada pisang doang gitu sama tangka suji-suji kayak gitu. Jadi disebutnya lahan aja lah ya, karena kalau kebun mah kan harus ada tangkai cabe, tangkai tomat atau apalah ya yang bisa dihasilkan gitu. Tapi untuk saat ini mah kan enggak, jadi lahannya itu benar-benar kering banget tanahnya, enggak ada air ya untuk nyiramnya ya teman-teman. Karena kalau mau tanam-tanam untuk musim kemarau seperti ini tuh rasanya agak was-was gitulah ya. Karena tanam-tanam sayuran seperti itu tuh harus ada air ya teman-teman. Dan untuk airnya itu agak jauh untuk nyiramnya, jadi agak susah. Kata bapak kalau mau untuk berkebun mah nanti aja nunggu ada hujan ya teman-teman, biar yang pertama itu tanahnya subur dan terus nggak kekeringan gitu. Dan untuk saat ini mah paling yang tumbuh tuh pohon pisang juga ya teman-teman, dan juga daun-daun suji kayak gitu. Nah kalau daun suji mah kan kuat ya teman-teman, mau kemarau mau hujan itu tuh tumbuh aja gitulah ya. Dan kalau daun suji mah kan nggak bisa dimakan ya, itu tuh cuman untuk hiasan doang. Jadi benar-benar untuk lahan di belakang itu nggak ada tanam-tanamannya yang bisa dipetik ya untuk saat ini. Ya mudah-mudahan segera turun hujan ya teman-teman, amin. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.